Halo semuanya, ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika bersama Miss Bintang. Apa kabar ini? Sudah di kelas 8 sekarang. Nah, ini adalah video pembelajaran matematika yang pertama setelah kamu di kelas 8, masih bersama Ibu Bintang. Bab pertama yang akan kita pelajarin mengenai pola bilangan. Pola bilangan itu kan terbagi-bagi. Nah, materi pertamanya dari pola bilangan adalah menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Apa itu? Mari kita belajar. Nah, di sini coba kamu perhatikan. Ada bangun-bangun di sini. Yang pertama ada bangun segitiga. Yang kedua persegi, yang ketiga itu ini segi 4 ya. Ada segi 5 dan ada segi 6. Tahukah kamu pola apa yang terbentuk dari bangun-bangun ini? Ini adalah pola. Nah, dari sini bisa lihat pola apa? Nah, untuk pola itu ada hampir di setiap tempat dalam kehidupan kita. Cuman kadang kita sadar itu berpola atau enggak, kadang sadar nggak sadar aja gitu ya kan. Misalkan daerah rumahmu, lingkungan rumahmu nih, dikasih nomor rumah kan, atau di sebuah perumahan dikasih nomor rumah. Kenapa dikasih nomor rumah? Ya untuk mempermudah kamu menemukan rumah yang dicari. Penomoran rumah itu juga merupakan pola. Kalau kamu melihat di lingkunganmu atau di sebuah perumahan, yang bersebelahan rumahnya itu nggak berurutan, tapi berlompat-lompat ya, seperti ini yang udah digambar ya. Di sebelahnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ada polanya, itu dia. Nah dari situlah, dari bentuk-bentuk seperti inilah bisa kita angkat menjadi pola suatu bilangan. Nah, bilangan-bilangan yang membentuk barisan adalah barisan bilangan. Suatu barisan bilangan akan membentuk pola bilangan tertentu seperti pola pada bilangan ganjil. Ada tuh pola bilangan ganjil namanya, ada pola bilangan genap, ada pola bilangan segitiga, dan pola-pola bilangan yang lainnya. Dari mana cara mengetahuinya? Ya melihat beberapa bilangan yang berurutan itu. Maka dari situ bisa kita simpulkan bahwa pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, selanjutnya mari perhatikan contoh berikut ini. Pola bilangan ganjil. Itu yang pertama ya, ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Jika diteruskan sampai suku ke N, maka rumusnya itu menjadi UN sama dengan 2N kurang 1. Di mana N itu adalah sukunya, banyak sukunya, sampai ke berapa ini? Sampai suku. Suku itu bagian-bagiannya. 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ada 7 suku dia ya, sampai 7 sampai suku ke N sampai banyak dia begitu. Nah, yang kedua ada pola bilangan genap. Dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yang penting bilangan genap aja dia. Maka rumusnya 2N, UN sama dengan 2N. Berikutnya pola bilangan segitiga. Ada 1, 3, 6, 10, 2, 15, dan 21. Jika diteruskan sampai suku ke N, maka untuk menentukan besar suku ke N, banyaknya suku ke N itu adalah UN sama dengan setengah N kali N dikurang 1. Yang keempat ada pola bilangan persegi, yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36. Jika titik-titiknya diteruskan sampai suku ke N, maka untuk menentukan suku ke N itu sama dengan N pangkat 2.
Kenapa dia pangkat 2? Karena bilangan persegi ini merupakan bilangan kuadrat. Ingat ya, pangkat 2 persegi atau kuadrat ya. Yang kelima, pola bilangan persegi panjang ada 2, 6, 12, 20, 30. Jika diteruskan sampai suku ke N, akan menghasilkan rumus. Nah, ini kamu kerjakan sendiri. Kamu cari tahu sendiri ya. Nah, berikutnya kita akan menentukan suku suatu pola bilangan. Ada banyak pola jenis bilangan itu. Untuk menentukan suku tertentu suatu bilangan, yang pertama kita lakukan adalah menganalisanya secara sederhana. Jika terlalu sulit, maka lebih baik kita menentukan rumus suku ke N. Seperti yang tadi, kita cari suku ke N-nya, rumusnya dulu. Tapi jika hanya sederhana, ya kita analisa aja. Apa yang mau dianalisa? Mari kita lihat pada contoh berikut ini. Contohnya di sini yang pertama, ada barisan bilangan 5, 9, 13, 17, 21. Perhatikan yang hitam saja. Apa yang menjadi pembeda antara 5 dan 9, 9 dan 13, 13 dan 17, serta 17 ke 21? Apa sih yang menjadi pola sehingga bilangan tersebut atau barisan tersebut terbentuk? Yang menjadi polanya adalah penambahan dengan 4. Penambahan dengan 4 itulah yang menjadi polanya. Karena setiap pergeseran itu ada tambah 4. 5 tambah 4, 9, 9 tambah 4, 13, 13 tambah 4 itu ada 17, 17 itu tambah 4 ada 21, dan seterusnya ditambah 4 lagi. 21 tambah 4 ada 25, 25 tambah 4 ada 29, 29 tambah 4 ada 33. Begitulah seterusnya. Nah, yang kedua itu ada 61, 54, 47, dan 40. Pola apa yang terbentuk dari baris bilangan yang berwarna hitam? Dari 61 ke 54, apakah sama? Dari 61 ke 54 itu kan dikurang 7. Perhatikan lagi, 54 ke 47. Apakah dia dikurang 7 juga? Iya. Dari 47 ke 40, apakah dikurang 7 juga? Iya. Maka polanya sudah sama, berarti pola ini adalah pengurangan dengan 7. Maka tinggal lanjutkan aja. 40 dikurang 7 sama dengan 33. 33 dikurang 7 sama dengan 26. 26 dikurang 7 sama dengan 19. Nah, yang ketiga itu ada 3, 6, 12, 24, 49. Mari kita lihat pola apa yang ada di sana. Kalau 3 ke 6, kalau kita samakan seperti yang di nomor 1 tadi, tambah 3. Tapi 6 ke 12 bukan tambah 3. 12 ke 24 juga bukan tambah 3. Jadi apa polanya? 3 ke 6 itu kelipatan ya. 6 ke 12 juga kelipatannya. 12 ke 24 juga kelipatannya. 24 ke 46 juga kelipatannya. Lebih tepatnya dikatakan dengan perkalian 2. 3 dikali 2 ada 6. 6 kali 2 ada 12. 12 dikali 2 ada 24. 24 dikali 2 ada 48. Begitulah selanjutnya. 48 dikali 2 ada 96. 96 dikali 2 ada 192. Dan 192 dikali 2 ada 384. Itulah polanya, berarti dikalikan dengan 2. N kali 2. Ya. Selanjutnya, contoh yang keempat. Tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N tambah 2. Di sini sudah diketahui rumusnya, tinggal mencari tahu 5 suku pertama apa aja. Karena 5 suku pertama ya kita mulai dari angka 1 sampai angka 5. 5 yang diminta. Berarti N-nya kita ganti menjadi 1 sampai 5. Di baris pertama ada U1. Itu U1-nya ada 5. Baris kedua U2-nya ada 8. U3-nya ada 11. U4-nya ada 14. U5-nya ada 17. Silahkan kamu perhatikan perhitungannya. Setiap N diganti dengan 1 sampai dengan 5. Maka bilangan-bilangan yang terbentuk adalah dengan berupa barisan 5, 8, 11, 14, dan 17. Nah, jika dicari lagi polanya, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Bisa seperti itu juga.
Nah, contoh yang kelima. Tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N per 2 kali N tambah 1. Nah, dari sini sama seperti yang nomor 4 tadi. Kan katanya 5 suku pertama. Jadi karena 5 yang diminta, masukkanlah angka 1 sampai dengan angka 5. Jadi mulai dari U1, setiap N ganti menjadi angka-angka tersebut. Berarti sampai ada muncul 5 ya. U1 dapat 1, U2 dapat 3, U3 dapat 6, U4 dapat 10, U5 ada 15. Perhatikan perhitungannya di sini, kamu perhatikan hati-hati. Maka barisan bilangan yang terbentuk adalah 1, 3, 6, 10, 15. Ada polanya yang baru di sini, coba kamu amati. Oke, nah sampai sini pembelajaran kita untuk video kali ini. Nggak usah panjang-panjang. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan ke grup yang ada, grup matematika. Ibu menunggu setiap pertanyaan dari kamu. Setiap pertanyaan dari kamu pasti Ibu usahakan untuk menjawabnya. Ya, bukti bahwa kamu merespon video saya, berarti kamu punya pertanyaan dari pembelajaran yang ada hari ini. Nah, setelah kamu memahaminya, silahkanlah kamu kerjakan latihannya. Latihannya seperti biasa, kamu tulis di double folio, kemudian kamu kumpulkan di hari yang akan ditentukan oleh wali kelas kamu masing-masing. Nah, ingat tetap belajar. Saya menantikan keaktifan kamu di grup, keaktifan bertanya dan menjawab. Ingat, tetap belajar, jaga kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Terima kasih.